Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai administrasi wakif dan mauquf alaih. Administrasi wakif. Al-Qabisi menyebutkan dua syarat yang berhubungan dengan wakif. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif, dan kedua, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif. Syarat wakif yang berhubungan dengan kecakapan. Yang pertama, wakif harus orang yang berakal atau sehat akal. Yang kedua, dewasa atau sudah balik. Yang ketiga, tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh. Yang keempat, merdeka. Wakif harus orang yang berakal atau sehat akal. Semua ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal. Artinya, orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah, baik pada saat akad maupun kelangsungan pengelolaannya. Berdasarkan syarat ini, maka wakaf tidak sah dilakukan orang gila, kecuali jika penyakit gila ini tidak menerus dan wakaf dilakukan dalam keadaan sadar. Termasuk dalam keadaan kategori orang yang tidak berakal, ini adalah orang yang idiot, orang pingsan, orang sedang tidur, dan orang pikun, dewasa atau sudah balik. Wakaf yang dikeluarkan oleh anak kecil yang belum mencapai usia balik, hukumnya tidak sah, sebab ia tidak bisa membedakan sesuatu sehingga tidak memiliki kelayakan dan kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh. Hukum asal bagi orang yang berada dalam tanggungan karena boros dan banyak lupa adalah batalnya akad tabaru, sebab akad tabaru hanya sah jika dilakukan oleh orang yang dewasa. Orang yang berada dalam tanggungan tidak dapat dikatakan sebagai rasyid. Oleh karena itu, sebagai akad tabaru, wakaf hanya sah jika dilakukan dalam keadaan sadar dan berdasarkan keinginan seseorang, sehingga orang yang berada dalam tanggungan tidak sah melakukan wakaf. Merdeka. Wakaf hanya sah dilakukan oleh orang merdeka, sebab budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak apapun dalam hartanya. Selanjutnya, syarat wakif yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf itu ada dua, yaitu pertama, wakif tidak terikat dengan hutang, dan yang kedua, wakaf orang yang menderita sakit keras. Selanjutnya, wakif tidak terikat dengan hutang. Wakaf orang berhutang adalah sah selama belum masa pengampuan atau pengawasan dan dalam kondisi sehat serta tidak ada maksud ia akan menunda-nunda pelunasannya. Alasannya, harta tersebut adalah miliknya sendiri. Sebagian mazhab Hanafi mengatakan wakaf tersebut hukumnya tidak sah jika wakaf itu akan mempersulit pelunasan hutang-hutang tersebut. Berbeda dengan pendapat dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahwa wakaf orang berhutang hukumnya tidak sah. Maksud tidak sah atau batal dalam hal ini adalah tidak sempurna, sehingga dapat dikatakan dengan bahasa lain bahwa wakafnya tetap sah tetapi tidak sepantasnya atau tidak perlu. Selanjutnya, wakaf orang yang menderita sakit keras. Dalam masalah ini, kajian fikih berkisar tentang perbuatan orang yang sedang sakit tersebut jika perbuatannya itu mengarah kepada kematian, dan jika ternyata setelah itu dia sehat kembali, maka semua perbuatannya berlaku, meskipun kemudian ia meninggal karena penyakit lainnya lagi. Di sini saya juga akan menjelaskan administrasi mauquf alaih. Pengertian dan pembagian mauquf alaih. Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf, peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf alaih yang diberikan atau yang diberi wakaf haruslah pihak kebajikan. Para fakih sepakat berpendapat bahwa infak kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih atau yang diberi wakaf ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu,
Sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan, dan sekolah. Sah wakaf non-muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam, seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji, dan lain-lain. Menurut mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih atau peruntukan wakaf untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu, sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid, dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan atau disampaikan di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.